Sobat pendidik yang hebat, saya akan men-sharingkan 4 peran kepala sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di SMA Cinta Kasih Seti Jakarta Barat. Akibat pandemi COVID-19, situasi pembelajaran di kelas seringkali kita menjumpai siswa kurang semangat dalam belajar, sering minta izin keluar kelas, tidak aktif dan cenderung pasif. Guru mengajar pun terkadang masih sering satu arah. Kelas menjadi monoton dan dengan demikian siswa cenderung mengalami demotivasi dalam belajar. Kondisi seperti ini yang tidak memerdekakan peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada materi, pembelajaran masih berpusat pada guru. Penerapan pembelajaran Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cirinya peserta didik mengalami senang dalam belajar, aktif dan antusias. Dan inilah yang disebut dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Disinilah saya sebagai kepala sekolah berusaha mempraktekkan 4 peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan pembelajaran satu pendidikan yang bermakna dan menyenangkan. Peran yang pertama, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang membuat guru dan siswa sejahtera secara psikologis, kami menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, setiap pagi kami dan beberapa siswa menyambut siswa dengan menerapkan 5S. Sapa, senyum, sopan, santun, dan semangat. Yang kedua, doa pagi dan briefing pagi secara rutin setiap hari kami lakukan untuk memastikan guru-guru tidak terlambat masuk kelas dan melakukan pembelajaran hari itu secara optimal. Yang ketiga, pembiasaan pagi semua siswa dan semua guru termasuk karyawan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan silent sitting atau mindfulness, merenungkan nasihat bijak Master Cheng Yen. Ini adalah pendiri Yayasan Seji. Lalu dilanjutkan dengan membuat refleksi singkat terkait dengan nasihat bijak tersebut, lalu dilanjutkan dengan spelling bee, dan dimulailah pembelajaran hari itu. Yang keempat, tentu saja sebagai kepala sekolah, saya memastikan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah itu bersih dan rapi. Peran yang kedua, untuk memastikan guru mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang kami lakukan adalah pertama, guru mampu mengelola kelas dengan kondusif, di mana tempat duduk siswa diatur sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi yang intensif dan positif di antara siswa. Guru pun dengan posisi duduk seperti itu bisa melakukan pendampingan, intervensi emosi positif, mobilitasnya semakin bagus. Yang kedua, guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan teknologi. Di sini pelibatan siswa secara optimal menjadi penting, seperti misalkan presentasi, diskusi, pertanyaan-pertanyaan, observasi, dan seterusnya. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, dan ini kita tahu menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka, di mana siswa dilayani dalam proses pembelajaran itu sesuai karakteristiknya sehingga setiap siswa mempunyai pengalaman belajar. Di sini banyak guru kami membuat kelompok-kelompok dengan tutor sebaya. Yang keempat, tim komite pembelajar itu menyusun jadwal pelatihan dan melaksanakan IHT untuk guru-guru agar apa? Agar guru mampu mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dan yang kelima, guru mempunyai kemampuan pedagogi yang lebih baik. Karena itu kami melakukan kegiatan bedah buku. Buku yang kita bedah adalah 10 elemen pedagogi guru merdeka yang adalah hasil refleksi tulisan saya. Yang ketiga, sebagai kepala sekolah bersama komite pembelajar, memastikan bahwa guru-guru itu melakukan pembiasaan membuat refleksi bersama dengan siswa dan memperbaiki proses pembelajaran melalui apa? Asesmen formatif.
Yang kedua adalah supervisi. Kami melakukan supervisi bersama dengan tim komite pembelajar. Supervisi yang saya lakukan ada dua. Biasanya informal, saya itu setiap pagi keliling kelas. Dari luar kelas saya memperhatikan guru mengajar. Dan secara formal saya juga membuat jadwal supervisi. Saya hadir di kelas dari awal sampai akhir. Lalu dari situ kita melakukan evaluasi dan coaching. Dan yang ketiga, saya membuat survei kepuasan siswa. Bagaimana guru-guru memberikan pelayanan. Kadang saya menggunakan Google Form, tapi juga saya masuk kelas untuk mengevaluasi, mendapatkan masukan dari siswa. Dan juga saya mengadakan wawancara dengan beberapa siswa. Dan yang keempat, saya mengembangkan kolaborasi dengan orang tua wali dan dengan mitra. Misalkan pada saat dilaksanakan MPLS, LDKS, kami mengundang orang tua murid yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan kami undang untuk memberikan materi, memberikan pembelajaran. Termasuk sit-in, masuk kelas. Dua, dengan universitas, misalkan dengan Podomoro, kami membangun jiwa kewirausahaan. Di situ anak-anak didampingi secara intensif dan membentuk komunitas kewirausahaan. Dengan alumni UI, kita bekerja sama membuat ekoenzim. Dengan komunitas relawan di Seci, kami juga membuat ekoenzim. Dengan BINUS, misalnya, kami mengembangkan bagaimana siswa mempunyai kompetensi membuat digital content secara bijak. Dan pembelajaran di sekolah kami juga berkolaborasi dengan BINUS menggunakan konten digital. Dengan Atmajaya, dengan Untar, dan dengan universitas-universitas lain. Dengan menerapkan 4 peran kepemimpinan tersebut secara intensif dan tentu sistematis, dampak terhadap pembelajaran itu luar biasa positif. Berikut ini kita dengarkan testimoni dari salah seorang siswa dan salah seorang guru kami. Halo, saya Debbie Lola, saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Saya mengalami pembelajaran di luar dan di dalam kelas dengan sangat asik, dengan siswa yang aktif dan juga yang kritis. Mereka bebas sekali dalam hal berekspresi dan juga berpendapat. Malah terkadang saya merasa seperti teman dengan murid-murid saya. Tentu saja hal seperti ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan hasil dari pelatihan-pelatihan, refleksi, dan juga PMO yang dilakukan sekolah kami, dan juga ada pembiasaan positif yang kami lakukan. Sebagai guru muda, saya merasa sangat banyak belajar dan mengalami pendampingan untuk selalu memfasilitasi anak-anak. Sebagai sekolah penggerak, SMA Cinta Kasih Seci juga melakukan banyak kolaborasi dengan para orang tua dan juga universitas. Rasanya sekolah ini bukan hanya rumah pembelajar bagi para siswa, tetapi bagi para guru juga. Siswa belajar, saya belajar, dan kami semua belajar untuk menjadi manusia pembelajar. Ganen. Saya Jocelyn, siswi kelas 10 SMA Cinta Kasih Seci. Saya senang belajar di sekolah. Tiap pagi kami disambut oleh guru-guru dengan ramah. Sebelum memulai pembelajaran, kami membiasakan diri kita selalu berdoa, silent sitting, dan juga merenungkan kalimat perenungan master. Guru-guru di sini ngajarinnya tidak menakutkan loh. Bahkan kayak kakak yang ngajarin adiknya. Saya juga nggak pernah dimarahin oleh guru-guru, dan guru-guru dekat dengan kami. Kapanpun kami kesulitan, kami bebas bertanya, dan guru akan menjelaskan. Suasana di kelas juga sangat asik loh. Kami duduknya berkelompok, jadi bisa saling berinteraksi dan juga bisa berbagi pengetahuan. Nah, kalau soal asesmen pun itu bervariasi. Kadang tertulis, bisa presentasi, atau bahkan bikin karya bareng-bareng. Nah, pokoknya semuanya asik deh. Makasih ya Bapak Ibu guruku, Kanen. Sobat pendidik, 4 peran kepemimpinan kepala sekolah yang saya terapkan tentu masih jauh dari sempurna. Karena itu maka sangat bersyukur, sangat berterima kasih jika sobat memberi masukan kepada kami. Seperti ungkapan bijak ini pantas kita renungkan. Jika mau terus mengajar, janganlah pernah berhenti untuk belajar. Salam guru hebat, salam guru merdeka.